Oke JBL, kita balik lagi. Kali ini kita akan ngebahas full tentang salah satu sektor yang jadi andalan kita dari dulu dan mudah-mudahan sampai sekarang dan sampai tahun depan ya. Kita mau ngebahas tentang ganda putra nih. Ganda putra kan digadang-gadang adalah jadi salah satu sektor yang harus wajib memberikan gelar gitu. Nah, kalau kita lihat sedikit ya flashback evaluasi sepanjang tahun 2023, apakah sektor ganda putra sudah memenuhi target Ciuni? Target apa, Dep? Target yang diberikan oleh netizen dan juga asosiasi. Jujurnya kehilangan Minion dan The Daddies itu berat. Jujurnya, karena mereka ini pasangan yang bisa jadi gantungan ya sebenarnya buat yang junior, tapi life must go on. Jadi mereka harus menjadi yang terbaik sekarang. Fajri oke, rankingnya pernah 1 gitu ya, tapi sekarang tuh persaingan tuh ketat. Belum lagi merekanya juga cedera. Ya ini bukan alasan sih, maksudnya fakta. Nah terus siapa lagi nih di bawahnya, itu juga belum bisa menyusul dengan baik. Sementara negara lain pas keluar yang bagus-bagus. Momennya ya Ci. Tapi dari semua sektor ranking dan prestasinya ya paling menjanjikan tetap ganda putra. Masih tetap ganda putra. Kalau harus gantungan ya ganda putra sama tunggal putra. Masih jadi pegangan gitu. Realistis ya. Nah, tantangan yang terbaru untuk ganda putra nih, khususnya sektor ganda putra di awal tahun nanti tuh, apa tantangan terberatnya? Ya pasti tantangannya, targetnya harus 2 yang lolos Olimpiade. Itu kan kayak gitu. Ya. Tradisinya. Kepengennya. Ya, Tradisinya. dan tradisinya biasa Rata-rata. itu 2012 kita nyaman 1, 2016 kita nyaman ada The Daddies, 2012 Bonasan karena yang lainnya nggak ada. 2020 kita ada The Daddies sama The Minions. 2. Sebelum-sebelumnya di bawah 2012 Selalu 2. 3 waktu zamannya mungkin Yang 16. Iya. Sempet ya Ci3. Pernah ya. Ingat 2004 itu 3. Oh itu yang masih boleh 3 pasang di Iya. dalam 8 besar. 6 Luluk 16. Alven, 8. Iya, 8. Luluk besar. Alven, Eng Hian Flandi sama Mas Sigit, Mas Trikus 2004. 2008 ada Luluk Alven sama Kido Hendra. Setelah itu kan 1, 2 lagi. Ya targetnya itu. Ya sekarang dengan sisa race Olimpik yang ada, ya harus dimaksimalin. Mau nggak mau, karena rankingnya belum semuanya aman. Ya Fajarian yang ada di 5. Yang satunya kan semua ada Bagas Fikri, ada Leo Daniel, ada The Daddies masih berpeluang kan. 3 ini yang di bawah ini. Tapi masa sih mau menggantungkan sama The Daddies lagi yang umurnya juga udah senior. Ini berarti Olimpiade keberapa buat Kojeng? Tapi kan Ahsan tetap sebenarnya masih pasti pengen dong. Pasti masih pengen, tapi dia juga realistis kan sama keadaannya dia, speednya dia dengan lawan yang lihat Seo deh tuh gimana tuh. Lihat Seo, lihat Wang Chang, lihat Liu Yuchen, lihat itu kayaknya Eren, fresh banget. lihat semua gitu. Tapi ya masa mau gantungin sama The Daddies lagi. Ya, ya tahun harusnya ini juga kelihatan sih ya The Daddies ya. Maksudnya tracknya udah kelihatan ada ya faktor usia juga sih Dep ya. Iya sih. Sama ya harus sekarang yang muda-muda ya udah 2023 udah selesai, 2024 lu bersiap dengan sisa sampai 4 bulan sampai April. Dimaksimalin dengan 4 tur pertama ini di Asia. Nah, udah kalau selesai tur Asia tuh udah mulai kelihatan tuh. Pasti nanti ini siapa ya? Kira-kira Tinggal- udah bisa Tinggal rebut-rebutannya Iya, ya. tinggal Maret Eropa All England. Habis itu kan paling terakhir ada kejuaraan Asia biasanya. Tuh April tutup Iya, udah. habis itu kan penutupan selesai. juga kan terakhir ya. Udah nggak banyak, 4 tambah Eropa 3 lagi tambah Asia 5-6 turnamen lagi. Membayangkannya. Tapi sebelum berarti kita beralih ke tahun depan nih, karena masih di tahun ini Mbak Wit, aku mau nanya nih. Dengan hasil di World Tour kemarin kan sebenarnya ganda putra ditargetkan untuk dapat gelar lah ya dari PBSI. Itu juga ada statement dari Binpres kan bahwa memang belum capai hasil yang maksimal dan akan dibenahi lagi dan dievaluasi kembali. Nah, menurut Mbak Wit apa yang harus dibenahi dan evaluasi macam apa sih? Karena kan kalau ditanya statement selalu evaluasi. Nah, evaluasi macam apa yang sebenarnya harusnya diterapin? Kalau kita lihat dari statementnya Koar, pelatihnya, which is orang yang paling tahu ya apa yang sedang terjadi nih di ganda putra, selalu disampaikannya itu adalah hal non teknis ya. Karena kalau teknis dibilangnya mereka udah nggak ada masalah. Itu menurut pelatihnya ya. Jadi kalau misalnya kita tanya juga setiap minggu, kadang aku suka media juga suka datang gitu kan. Progresnya apa nih minggu ini?
progresnya apa minggu ini gitu. Nggak tahu ya, mungkin apakah memang sudah ada program nyata untuk memperbaiki si masalah non teknis ini, atau baru hanya diselesaikan secara internal aja, karena kan mereka saling nyemangatin juga, ada advisor juga kok, Christian Hadinata segala macam. Nah cuma apakah itu udah cukup atau belum ya pemainnya sendiri yang tahu gitu. Dan kalau dilihat dari hasil juga ya kita lihat sendiri lah seperti apa nih, kayak misalnya Bakri tadi kan sayang banget gitu ya, apa gitu yang bikin mereka kayak gitu. Jadi di 2024 sih aku berharap udah nggak sama lagi nih, maksudnya iya nih masalah masih nggak yakin, soalnya keyakinannya berkurang apa segala macam. Harusnya sih udah nggak terjadi lagi ya kayak gitu. Mudah-mudahan ya Mbak Wit ya, Mudah-mudahan terrealisasi. Nah di 2024 kan kita bakal kehilangan satu pasangan berarti kan, karena udah nggak ada Pramyere lagi di skuad ganda putra ya, udah kehilangan satu pasang. Nah kira-kira nih banyak yang nanya nih netizen, kira-kira Yere hilalnya tahun depan gimana nih ya, hilalnya apa udah daftar pertandingan sama siapa, Minion juga gimana nih, masih bertanding nggak? Nah kira-kira ada hilal nggak Ci di situ Ci? Nggak tahu Dev kalau itu ya. Belum ada hilal. Nggak tahu karena kan PBSI harus punya plan yang lebih baik mungkin ya tahun depan dengan hilangnya dua ya. Terus jadi yang kelihatan banget tuh sparingannya sih pasti jadi menurunnya banyak. Kalau dulu dengan keberagaman mereka itu beneran saling melengkapi gitu tuh keren banget ya. Maksudnya di setiap pertandingan ketemu musuh juga beda-beda kan. Jadi kalau mereka kebiasaan untuk ketemu yang beda juga di dalam latihan, kayak pisau menajamkan pisau ya, bagus gitu loh. Tapi sekarang kan udah tinggal sedikit ya kan, maksudnya tinggal Fajri, Leo Daniel, Bakri. Bakri. ya apapun yang kita punya kita harus make Memaksimalkan every effort. amunisi yang ada ya. Paling combine pemain muda ya. Kalau Padahal mau. dulu wah kayaknya banyak banget nih antrian ya kan. Tapi ya emang Benar setuju. Waiting list banyak nih gitu kan dulu Padet merayap ya untuk naik ke atas. ya, tapi emang harus dimaksimalkan apa yang kita punya. Soalnya tim lain kayak Korea dia nyaman 4 pasang nih sama juniornya. Orang di timnasnya totalnya 40. Oh sedikit banget. Iya, setengahnya kita berarti ya. Sedikit banget loh. Kim Won Ho Iya, sekarang setengahnya partnernya kita. Song Sung Na. Tapi kualitas dia bagus sekali ya. Iya. 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 Kayak misalnya dia 2 wakil ganda putra di Asian Games, cadas semua. Ya kan? Iya, dia cuma Gitu. punya 4. Dia 2 yang di atas itu yang Seo sama Kang Min Hyo. Sekarang Kim Won Ho sama Song Sung Na karena Cho Seok Kyu udah Cho Seok dikeluarin. Kyu, Iya. Terus ada di bawahnya lagi Wang Chan juga namanya. Sama ada tuh susah namanya tuh. Nyaman 3-4 pair. Tapi dia ada hasilnya maksimal gitu. Berarti ya apa yang kita punya kita harus maksimalin. Jadi, Kualitas ya iya. berarti ngomonginnya ya. Iya. Berarti ya negara lain Malaysia Eren sama Wui juga nggak banyak. Iya, Eren Wui, sebenarnya Man itu-itu Wei aja Chong, ya. Isudin 4 yang di atas. Ya kita kan juga 4 lebih malah, lebih dari 4. Jadi ya apapun yang kita punya ya harus dimaksimalin. Tapi memang beban ganda putra ini berat ya. Bayangin dah, Iya. kalau dulu dia pairingan sama ganda campuran terus pairingan. Iya. Kalau nggak ini yang menang, ini yang menang, ini yang menang. Sekarang ganda campurannya lagi gitu. Otomatis orang matanya Ke Ke ganda dia putra. semua. wah iya. Dan Apapun yang itu. Mbak Yuni bilang tadi kita kehilangan Minion sama, maksudnya Dedis belum sih ya, tapi memang dulu itu kan Minion tuh rajanya semua dihajar sama dia World Tour. Terus kalau yang bagian penting-penting Dedis. Iya, Ya tetap kan? ada yang makan Yang juga nih. kita kan ngeliatnya oh yang Indonesia nih, yang penting Indonesia. wakilnya, tetap Ranking oke ya. 1-2. Ketemu di final mereka mulu berdua gitu, All Indonesian Final. Ketika sekarang Dedis menurun dan Minions pisah, Fajri nih kok nggak bisa kayak gitu mungkin ada Tuntutan ekspektasi ya. Iya dong, betul, ekspektasi. betul. Ekspektasi Karena yang terbaik sih Dep secara ranking juga kan. masih mereka ya Ci ya. masih mereka. Secara ya kualitas terus juga mental bertanding harusnya memang mereka masih lebih di atas dibanding yang lain ya. Dan kita berharap mereka tidak down dengan tantangan ini, tapi justru bangun. Kan orang 2 ya, ketika ditekan bisa lebih jatuh atau lebih bangun gitu. Ya masyarakat ya wajar karena ganda putra nggak pernah kalah dan tidak boleh kalah dia. Iya, dan itu Tradisinya tidak karena dari boleh, tahun itu yang- 90 berapa itu udah begitu Iya, kan. terus aja nggak bosan Sampai sekarang. Ya jadi kayaknya kalau menang ya memang udah lumrah ya. Kayaknya udah harus menang gitu. Tapi sekalinya kalah kayaknya hina banget ya. ya karena dulu kita gila all final mulu ganda putra ranking 1-2 Berbagi 1-2 1-2.
Sekarang Nah sebenarnya jarang. tahun ini yang sekarang ada adalah generasi paling bagus. Yang harus gua akuin sih gitu. Timbang generasi gue. Sekarang yang ada itu Fajar Rian, Leo Daniel, Bagas Fikri. Maksudnya hampir seumuran semua. Generasinya bagus-bagus gitu yang ada. Ya harusnya ya motivasinya lebih, semoga nanti bisa 2, bisa bawa pulang medali apa. Kita pengennya emas, tapi untuk dapat apapun tuh juga happy kan. Iya. Karena Tapi persaingannya pengennya sih juga udah emas beda. pasti kan. Iya, tapi kan persaingannya juga sekarang seluruh dunia. Cina punya 4 juga, bagus-bagus juga itu. Iya. Iya, Jiting. Iya. Dia aja bisa malah juara dipisah. dong. Iya. Iya. Dia Tiba-tiba dipisah dia juara tuh, Malah gimana? bagus kayaknya, bakal dipisah gitu kayaknya ya. Iya, sama Ren Xiang Apakah Yu. harus kayak begitu juga? Apa gimana sih? Ya, Tapi kan dia kalau untuk mereka- Olimpik kayaknya Iya, Enggak. dan mereka Iya. udah tahu. jegal-jegal gitu Iya, kan. mereka udah tahu siapa yang mau jadi prioritas. Oke, Wang Chan sama yang Liu weekend. Chen, iya sama Ao Suan Yi ini. Dua pasang ini Ya nih. udah, ini prioritasnya, yang ini jegal-jegal. jegal-jegal. Kayaknya masih partneran ini dia kejegal-jegal terus nih malah awal. Bisa deh coba. Juara. Ngalahin yang prioritas. Bagus loh malah itu. Ngalahin Iya itu. iya. Kita sih sebenarnya pengen juga ya kayak gitu. Maksudnya kita ada 2 di atas yang udah Settle. pasti, Udah mantep di ya. bawah yang dijegal-jegal. Tapi sayangnya memang masih kita kadang yang kejegal ya. Pada kenyataannya kita yang kadang kena jegal sendiri, itu yang Konsistennya masih jadi- belum ya. Iya. Jadi kita ganda putra belum save ya dua posisi ya. Belum, 2 kan? slot ya, belum. Baru Ya? 1 lah. Fajri satu. tapi udah save ya Fajri. Harusnya sih Harusnya sih aman. paling aman. 5 sih ya. Ranking 5. Berapa? Ranking 5. 5. Berarti kalau kita lihat gini ya, untuk cari 1 pasang lagi untuk buat nemenin Fajri lah, karena kan sekarang Fajri paling aman. Apa sih yang harus, pencapaian apa sih yang harus didapat nih supaya bisa benar-benar aman? Apakah mereka harus juara beberapa kali di tahun depan? Ya juara apa enggak ya tergantung ini. Itu biasa lah ya, menang kalah. Tapi lu bisa konsisten enggak gitu. At least lu masuk semi, quarter itu pun poinnya kan juga lumayan. Sama pemilihan turnamen sih. Pemilihan turnamen Nggak yang paling langsung tepat. jor-joran ikut semua ya, berarti harus pinter-pinter milih Iya, juga. pemilihan turnamen yang tepat gitu. Tapi sekarang malah karena ini udah akhir dan posisinya masih belum safe, ya mau nggak mau harus jor-joran. Iya, jor-joran Kalau juga. kemarin, Ikut yang semua, kemarin tetap di awal ujung-ujungnya harus pemilihan tuh. ikut-ikut juga. Iya, kalau yang kemarin tuh harus pemilihan kapan nih main, harus enggak. Tapi kan ya kemarin. Sekarang yang keadaannya kayak gini dengan posisinya belum safe, dua pair, ya mau nggak mau harus ya lu latihannya di pertandingan. Ya lawannya juga tanding terus juga soalnya yang mau Kalau- rebutan iya, ke-8 kalau- itu. Kan semua negara pengen 2. Iya. Mungkin Cina sama itu udah bisa pilih-pilih tuh. Yang ini nggak usah deh. Karena mereka udah safe. Udah safe, Udah udah settle. masuk. Iya. udah pasti. Tapi yang negara-negara lain yang masih yang nomor 2-nya nih, yang malah mau ikut mana malah banyak turnamen. Ya Cina harus tuh- pencapaian bagus dah tiap turnamen. Udah itu aja Minimal kuncinya. semi. Mudah-mudahan minimal semi. Liang Wangchilin 2020 sebelum Olimpik, dia sebelum Olimpik main 16 kali bertanding Iya, sebelum itu. Olimpik itu. Dur. Dalam Asal 5 dia- bulan 16 turnamen, gila. Dibilang Semua pasangan kuda. dia ada di mana aja tuh ada. Cuman ya ada beberapa pemain yang memang oke. Maksudnya bertanding berlatihnya di turnamen oke. Ada pemain yang tidak oke untuk begitu. Maksudnya harus tetap ada jeda latihan maksudnya Dep. Tapi ada orang yang kayak Zhang Bewen lah, dia latihannya di turnamen. Iya. Gitu loh. Nah, Marin ya kan? juga gitu kan, Marin. Karena kan mereka juga nggak ada sparring juga kan, Iya. Ci. Iya. Kekurangan teman Iya. latihan kan. Nah, moga-moga tim kita juga bisa untuk kayak gitu kan, mau nggak mau harus dibabat, bisa kebut-kebutan, ambil Seperti poin. beberapa pemain top tuh kalau nggak salah nggak ikut Indonesia Master ya. Karena udah mulai pilih-pilih juga tuh mereka kan. Kalau udah safe sih aman ya, Win. Tapi kalau belum safe Kalau itu belum loh. ya udah. Pokoknya Mungkin mau nggak kalau mau kayak semua Jojo diikutin. sama Ginting lebih safe. Dia bisa milih lah. Iya, kalau mereka berdua harusnya Iya, udah safe iya. ya. Kecuali yang Ganda misalnya sektor campuran. ganda campuran, ganda putra Ganda yang kedua. putra. Ganda campuran harus kerja keras, Le. Harus masuk 13 dulu. Sampai titik darah penghabisan Sampai kayaknya kalau itu. Iya kan, Ci? Yes. Kalau nggak 13 bukannya tidak ada medali, tidak ada perwakilan saudara-saudara. Tapi kalau ya tunggal putri, Grego hampir dipastikan safe. Iya. Tapi kalau ganda putri ya Aprifadia, Apri yang Fadia. yang belakangnya nih si Ripka sama Lani, satu lagi Ana Ana Tiwi. Tiwi yang harus ngejar, ya tergantung dari PBSI siapa yang lebih prioritasnya, Ana Tiwi kah atau Ripka yang bisa diikutin terus. Iya.
Oke, terakhir nih ya, untuk di tahun 2024 di awal tahun kira-kira untuk nanti ada beberapa turnamen. Prediksi aja deh, tebak-tebakan kira-kira Jaya. siapa yang paling bakal bersinar nih untuk di sektor ganda putra dari kita nih, maksudnya dari pemain kita yang paling bakal bersinar nih dari awal tahun. Lo nanya ke siapa dulu? Ciu nih. Tunggal putra berharap tentu Jojo Ginting ya, melihat World Tour Final. Grego juga oke. Amin. Ganda putra Fajri harusnya oke. Harus ya, Ci ya. Karena penampilannya oke sih. Cuman ya itu tadi Bakri. Nih tahun depan beneran dia harus bisa merubah setnya untuk main lebih bagus lah daripada World Tour Final. Leo Daniel juga. Pokoknya yang race to Olimpik. Ganda campuran. Semua tim harus berjuang masuk 13. Ganda putri berharap cederanya pulih. Iya, 100%. Kalau enggak lawannya tuh ya ampun. Lawannya Thanos semua, Ci. Gila main 2 jam tuh gimana sih Dep? Ya. Gitu gua. Astaga tuh si Nami Ciharu 2 jam loh Dep. Iya, dan dia biasa aja terus mukanya. Biasa aja. Dan berarti kan kita harus tahan banget fisik Iya. terutama buat ganda putri. Nah, kalau dari lu Le, kira-kira yang paling harus bersinar nih. Gue sih berharapnya semuanya bersinar. Tapi ya Realistisnya. realistisnya ya kalau Jojo Ginting ya emang karena standarnya emang udah di atas sih dia. Iya, Maksudnya setuju. standarnya udah di atas. Berharapnya yang bawah bisa bersinar. Alwi bisa tahu ya emang nggak buat race Olimpik tapi tahu lu bisa menonjol. Mepet ya. Iya gitu. Ya ganda putra pasti ya masih Leo Daniel, Nah, Bakri dulu sama kok Ciko lu skip Alwi langsung ke lebih Alwi, muda Ci? lagi kan. Oh, Lebih muda lagi dong. Ya Ciko kan udah ikut sama Jojo Ginting sekarang udah berapa tahun? Rombongan Oke. itu ya. Rombongannya emang rombongan Atas. rombongan atas. Rombongan atas. Alwi itu kan lebih di bawah kemarin juga bisa masuk semi di Super 100. Christian ya mudah-mudahan pulih ya. Iya, Iya, mudah-mudahan tahun depan dari udah mulai cederanya. fight lagi. Terus ada ganda putra ya berharap yang ada di pelatnas sekarang deh bisa Semuanya bisa. seperti awal tahun lalu. Tahun lalu tuh gila startingnya Indonesia Master juara. Dus ngeri. Leo iya, Daniel, iya. All England ada Fajarian, terus semua Bakri lagi turun bisa naik di Orleans bisa masuk final. Berharap itu bisa konsisten sampai race Olimpik. Mix double yaitu berjuang walaupun Dejan Glo, Mau siapa deh Rinov, pokoknya. 13 Rehan, ya. Iya 13 saja. Sekarang 3 doang yang dibahas ya. Soalnya tadinya kan masih 4 pasang tuh yang Iya. berkualifikasi kan. Sekarang 1 pasang gugur. Kan udah main ke jurnas. Semangat Mel. Mantan. Ya itu emang harus berjuang udah karena posisinya masih belum safe untuk main Olimpik. 15 ke belakang kan, 15, 16, 18 kalau nggak salah ya. Ganda putri ya Ana Tiwi. Sebenarnya Ana Tiwi lawan yang atas pun bisa ngelawan, tapi belum timingnya aja kayaknya. Momentumnya belum dapet aja. Kalau dia bisa udah dapet terus lebih percaya dirinya juga naik, lebih pede, bisa konsisten, yang nggak nutup kemungkinan dia bisa bersinar tahun depan. Ya. Ya tunggal putri ya berharap gue sih masih sama Grego bisa konsisten dan nggak cedera aja karena kan ngeri kan belibet-belibetnya banyak gitu. Tappingannya. Iya, Iya, tappingannya tebel banyak. tappingnya. Yang penting nggak cedera bisa konsisten sampai Olimpiade, momentumnya di Olimpik. Amin. Medalinya apa aja? Amin. Kalau Mbak Wit sendiri Sepertinya udah disebut semua oleh berarti sama. Yuni dan Bule ya. Kurang lebih sama Karena sudah ya, sangat setuju lengkap ya. ya. Kurang lebih sih sama. Cuma gue tuh kayak pengen banget, please banget deh ganda campuran nih. Karena udah terakhir nih kesempatan iya. terakhir gitu. Ntar lu juga ya berkomentar lo. Kapan lagi deh? Jangan nanya-nanya doang lo. Tunggal putra, tunggal putri, maksudnya udah ada yang safe lah ya istilahnya. Kalau mix ini, aduh, jangan dong. Padahal jangan kebanggaan sampai- Indonesia. Iya, kebanggaan. Dan kita pernah Zaman dapat. Mutu Dep. Iya, di zaman lo kita pernah dapat emas juga dari Awi Butet gitu. Coba Debbie yang komentar dong. Iya, lu- Gimana? Kalau menurut Debbie bagaimana? Ah, itu Kalau menurut betul. saya, untuk sektor lain setuju lah sama ya. Untuk di ganda campuran memang jujur ya agak miris, agak sedih lah karena tadinya kita jadi andalan, kita bisa dikasih target, sekarang mau dikasih target tuh kayaknya tuh aduh kok kayaknya kurang realistis gitu. Itu sedih loh karena kayaknya berarti kan standarnya di bawah. Dan itu ya mudah-mudahan dengan pencapaian dari awal tahun sampai penutup tahun kita kurang baik lah sektor ganda campuran, tapi di awal tahun mudah-mudahan siapapun itu mau Dejan Glo, mau Rinov Tari, mau Rehan sama
Lisa, harus ada nih yang bisa menonjol gitu supaya bisa lolos di Olimpik. Jadi jangan sampai nggak ada yang lolos. Intinya itu dulu. Oke, jangan kemana-mana ya. Jadi agak sedih nih. Kita akan balik lagi dengan segmen selanjutnya.